Halo, selamat berjumpa kembali adik-adik. Kita akan bersama-sama bertemu. Bagaimana kabar kalian? Tetap sukacita, semangat. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan sebelum kita masuk dalam waktu belajar firman hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama datang kepadamu ya Tuhan, untuk mohon pimpinan di dalam kami akan belajar firman Tuhan, sehingga firman Tuhan tidak berlalu begitu saja bagi kami, tetapi kami boleh dimengertikan dan semakin kenal kepada Tuhan yang penuh kasih dan berdaulat itu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita masuk di minggu kedua di bulan Oktober ini, dan rupanya pandemi ini masih belum berakhir juga ya adik-adik. Ini berarti kita masih harus tetap belajar firman Tuhan dari rumah kita masing-masing. Sudah siap semua kan? Baik, tema yang kita pelajari hari ini adalah Allah memanggil Abraham atau Abram. Kita siapkan Alkitab kita dan silakan membuka di dalam Kejadian pasal 11. Saya ulang, Kejadian pasal 11 ayat 27 sampai 12 ayat yang 9. Menyingkat waktu, saya akan membaca ayat 27 dan pasal 12 ayat pertama. Selebihnya nanti adik-adik bisa membaca sendiri di tempat kalian masing-masing ya. Ayat 27 demikian firman Tuhan. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakkan Lot. Jadi Lot itu bisa dikatakan keponakan dari Abraham. Baik, kita lanjutkan pada pasal 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, adik-adik sangat paham kan akan tokoh kita hari ini? Saya yakin kalian pasti sangat paham siapa Abram itu, yang pada akhirnya Tuhan mengubah namanya menjadi Abraham. Abram melakukan perjalanan yang hebat dan dramatis sebagai respon akan perintah dan janji Allah, di mana dia bersama keluarga besarnya pergi ke suatu tempat yang belum dia ketahui. Ya, sebuah perjalanan yang sangat berisiko, dan itulah yang akan kita bahas pada hari ini, supaya kita mengerti apa yang dibalik peristiwa itu yang membuat Abraham mampu meninggalkan tempat tinggalnya menuju ke suatu tempat yang baru. Kita akan melihat videonya sedikit ini. You're invited to step back in time some 4,000 years to explore the ancient land of the Bible, what we now call the Middle East, and to meet legendary people whose stories have influenced millions of lives throughout history. First,
The story of Abraham and Sarah. We'll travel from the ancient Babylonian city of Ur, which is in modern-day Iraq, north to the city of Haran, in the region we now call southern Turkey, and then finally south into the land of Canaan, today part of Israel and Lebanon. This episode marks a great turning point in biblical history as God singles out one man and his family to receive his special revelation, care, and promises. What was so special about Abraham and Sarah, who were chosen to give birth not only to a great nation, but also to one of the most inspirational spiritual revolutions of all time? Actually, Abraham and Sarah were quite human, and even though he questioned and from time to time challenged the will of God, Abraham continued to exhibit faith, gratitude, and a unique loyalty to God on such a monumental scale that he deserves to be called, as he is, the father of us all. Our story begins in the city of Ur, in what is today Iraq. Here is where Abraham and Sarah spent their early years, about 2,000 years before the birth of Christ. The concept of one God had not yet been widely accepted, and they were surrounded by people who worshipped idols. In his waning years, Abraham's father, Terah, decided to move from Ur to the land of Canaan. So he took with him Abraham, Sarah, and his grandson Lot. They first traveled northward some 500 miles to Haran. Today, Haran is called Tel El Mugayar in southeastern Turkey. They settled there, and that is where Terah died. As the years went by, Abraham and Sarah lived an ordinary pastoral life, but there remained a tremendous void in their lives. They were never able to have children. When Abraham was 75 years old, God challenged him to his first test of faith. In Genesis 12:1, the Lord said to Abraham, "Go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great." Ada catatan kecil yang perlu adik-adik ketahui akan latar belakang sebelum Abram melakukan perjalanan yang sangat jauh itu, yang tertulis dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Adik-adik, di sini Allah lain itu bisa dikategorikan sebagai dewa-dewa, ya. Jadi mereka menyembah dewa-dewa. Perlu diketahui bahwa mereka adalah sebuah keluarga yang sangat mapan, kaya raya, dengan harta yang sangat melimpah. Tentunya kehidupan mereka bisa dikategorikan kehidupan yang sudah tidak perlu memikirkan sesuatu. Segala sesuatu yang diinginkan dia dapatkan. Tapi satu sisi, Allah memberitakan Abram untuk pergi ke suatu tempat, dan Allah berjanji akan memberikan tanah pusaka untuk mereka, yaitu untuk menjadi milik Abraham dan keluarganya. Apa yang melatar belakangi Abraham begitu saja pergi? Mari kita selidiki sedikit demi sedikit. Abram atau yang disebut Abraham, yang semula adalah seorang penyembah berhala, ketika masih di Ur Kasdim, ya, tempat di mana dia berada bersama keluarga besarnya, yaitu keluarga Terah. Tetapi kemudian Abraham menyembah Allah. Bagaimana bisa itu terjadi?
Jawabnya adalah Tuhan sendirilah yang meletakkan iman itu kepada Abraham. Jadi ini perlu kita catat, perlu saya tekankan kepada kalian semua. Kalau kita beriman kepada Tuhan, itu bukan karena usaha kita, tetapi memang Tuhan sedang memberikan firman itu di dalam hidup kita, dan iman itulah yang tumbuh di dalam diri.
Tetapi karena pertolongan Tuhan, akhirnya Abraham selamat dan kembali pergi menetap di sebuah tempat yang namanya Kanaan atau tanah perjanjian yang akan diberikan oleh seluruh keturunan Abraham dengan kekayaan yang sangat melimpah. Dan dalam sejarah selanjutnya bahwa Kanaan nanti bagi keturunannya menjadi tanah perjanjian. Di samping sebutan Abraham bagi keturunannya sebagai bapak orang beriman, juga dari keturunannya akan muncul dua bangsa yang sangat besar, yaitu keturunan dari anaknya Ishak dan anaknya Ismail. Ya, kesimpulannya bahwa semua yang kita bicarakan tadi adalah tidak ada seorang pun yang dapat mempercayai janji-janji yang besar itu dengan sendirinya, juga termasuk Abraham. Abraham mempercayai dan mematuhi janji-janji itu karena ia percaya kepada Allah. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 memberitahukan kepada kita bahwa iman itu adalah karunia yang Allah berikan. Bahkan karunia iman dari Allah merupakan satu-satunya alasan mengapa seorang bisa percaya kepada Kristus dan mempercayai apa yang Allah katakan di dalam firman-Nya. Kekuatan Allah sajalah, saya ulangi lagi, kekuatan Allah sajalah yang menyebabkan manusia percaya kepada Kristus. Saya tekankan lagi, ya. Kekuatan Allah sajalah yang menyebabkan manusia percaya kepada Kristus atau Yesus sebagai juru selamat kalian dan saya. Allah bisa mengubah hati kalian dan memberikan kalian iman melalui firman-Nya. Itu adalah karena kuasa Allah. Maka mintalah kepada Allah untuk menolong kalian bertumbuh di dalam iman, dalam kepercayaan dan ketaatan kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berikanlah kami iman kepada Tuhan. Kami yang masih muda ini, kami yang masih terbilang anak-anak ini mau belajar untuk mengerti akan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga ketika firman Tuhan itu tertanam di dalam hidup kami, maka menumbuhkan iman yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh terus beriman kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa atas renungan yang singkat ini. Kami boleh terus bertumbuh dan kami boleh terus semakin mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Layakkan kami orang berdosa ini ya Tuhan, untuk menerima kasih kemurahan Tuhan, dan kami mau seperti Abraham yang taat kepada firman Tuhan dan taat kemana Tuhan kehendaki di dalam hidup kami, sehingga kami boleh benar-benar memiliki keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.